Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang masalah maksiat hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi. Amin. Wal hasadu lan hasud drengki. Wa huwa utai hasud iku karahiyatun nikmati gedeng kenikmatan. Karahiyatun nikmati iku gedeng kenikmatan lil muslimi kedua wong muslim. Wastisqaluha lan nganggep abot. Wastisqaluha lan nganggep abot ha ing nikmat. Idza lam yaqrah ing dalem nalikane ora gedeng. Sapa wong hu ing muslim au amila utawa nglakoni sapa wong bimuqtadau kelawan sewalike muslim wal mannu lan ngungkit-ungkit bisedekati kelawan sedekah wa yubtilu lan batalake apa al mannu wa yubtilu lan batalake apa al mannu sawabaha ing ganjarane sedekah wal israru lan netepi wal israru lan netepi ala zanbi ing atase dosa wasu'udzanni lan eleke penyono wasu'udzanni lan eleke penyono billahi kelawan Allah wa bi ibadillahi lan suudzon kelawan pira-pira kaulane Allah wa bi ibadillahi lan suudzon kelawan pira-pira kaulane Allah watak dibulan gorohake bil qadari kelawan qadar takdir wal farahu lan bunga seneng bil maksiyati kelawan nglakoni maksiat bil maksiyati kelawan nglakoni maksiat minhu sangking awake wong au min ghairihi utawa sangking liyane wong wal qadaru lan cedra yaitu merusak janji atau janji palsu walau bikafirin senajan kelawan wong kafir wal makru lan berbuat makar wa bughdus sahabati lan benci sahabat wal ali lan benci keluargane Kanjeng Nabi wasalihina lan benci pira-pira wong soleh wal bukhlu lan medhit ima kelawan perkara au jaba kang wajibake sinten Allahu Gusti Allah yaitu tidak mau mengeluarkan zakat wasyukhu lan medhit wal hirsu lan ngrangsang wal istihanatu lan menghina ngenyek bima kelawan perkara agama kang ngagungake sinten Allahu Gusti Allah wa tasghiru lan menganggap remeh lima maring perkara agama kang ngagungake sinten Allahu Gusti Allah dayane min ta'atin saking taat au maksiatin utawa maksiat au Qur'anin utawa ngremehake Al-Qur'an au ilmin utawa ngremehake ilmu au jannatin utawa ngremehake swarga au narin utawa ngremehake neraka termasuk maksiat hati berikutnya yaitu adalah hasud dengki yaitu manakala seseorang itu tidak menyukai ketika orang lain mendapatkan suatu kenikmatan, itu namanya hasud, maksiat hati. Ini harus dijauhi. Ya. Kita seharusnya senang ketika ada orang lain mendapatkan suatu kenikmatan.
Jangan sampai di situ kita tanamkan dalam hati kita, di situ tidak suka. Nah, harus tanamkan kita suka. Misalkan di situ ada tetangganya beli mobil, misalkan ya, kita harus senang tetangga kita punya mobil. Alhamdulillah tetangga saya punya mobil. Jadi nanti kalau saya butuh, saya bisa minta bantuan sama tetangga. Seperti itu. Jangan di situ malah hasut. Mudah-mudahan nanti kecelakaan misalkan. Tidak boleh seperti itu, ya, tidak boleh. Kemudian termasuk maksiat hati berikutnya adalah mengungkit-ungkit sedekah. Ketika kita sedekah kepada orang lain, ini tidak boleh kita ungkit-ungkit. Dulu kamu pernah tak kasih ini ya? Tidak boleh. Itu adalah rayuan setan ya. Jadi seseorang yang di situ mengungkit-ungkit mengungkit-ungkit sedekah, ini pahalanya bisa hilang. Wal manu bisadaqah wa yubtilu sawabaha ya. Jadi dengan cara mengungkit-ungkit tersebut, ini pahala yang dilakukannya itu bisa hilang. Meskipun apa yang ia lakukan itu sudah lama, berpuluh-puluh tahun misalkan. Ketika di situ diungkit-ungkit, ini pahalanya bisa hilang. Iman-iman ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau mengkaji, setan itu pintar sekali. Ya, setan itu mencari teman sebanyak-banyaknya, baik bagi seorang yang taat maupun yang tidak. Bagi orang yang taat, ini setan ini bagaimana caranya supaya orang ini nanti pahala dari amalnya yang bisa hilang, sehingga nanti yang tersisa adalah kemaksiatan. Yang endingnya nanti dia nanti dimasukkan ke neraka bareng dengan setan. Ini maka kita harus hati-hati ya, harus hati-hati. Jangan sampai kita mengikuti nafsu kita yang nanti akan justru memasukkan kita ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wal israru ala dzanbi. Kemudian termasuk maksiat hati lagi adalah israru dzanbi, yaitu senantiasa melakukan suatu dosa. Dosa kecil misalkan ya. Dosa kecil itu kalau dilakukan terus menerus, ini sama halnya di situ orang yang nabung sedikit demi sedikit kemudian jadi apa? Bukit. Ini. Jangan sampai di situ kita tanamkan dari kita untuk melakukan maksiat terus, jangan. Tetapi di situ kita harus bertaubat. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan bahwa setiap hari Rasulullah itu senantiasa beristighfar. Ya. Lah, kalau kita melihat Rasulullah SAW itu kan maksum ya, tidak mungkin mempunyai dosa. Ini Rasulullah. Tetapi kenapa di situ Rasulullah SAW itu setiap harinya beristighfar? Tidak lain di situ tujuannya adalah satu, dalam rangka tarbiyah, mendidik seorang manusia supaya mau beristighfar kepada Allah. Ya, di antaranya itu ya. Kemudian selain tarbiyah di situ juga mendoakan, memintakan ampun pada orang-orang Islam. Maka di situ setelah kita salat baca istighfar, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi orang-orang Islam seluruhnya ini mendapatkan ampunan dengan istighfar tersebut. Wasu'udhani billah. Kemudian su'udhan, termasuk maksiat berikutnya hati adalah su'udhan pada Allah. Seorang manusia diciptakan oleh Allah dengan macam-macam, ada yang fakir, ada yang miskin, ada yang kaya.
Kayanya jiku ada yang super kaya, ada yang kaya biasa misalkan. Ini semua itu Allah berikan. Tidak lain di situ ada maksud dan tujuannya. Maka kita ketika diri kita diciptakan oleh Allah menjadi orang yang biasa, ini jangan sampai kita seudon sama Allah. Oh, berarti Allah tidak cipta dengan saya. Tidak boleh seperti itu. Jadi semua itu pasti ada hikmahnya. Wa bi ibadillah. Kemudian kita juga tidak boleh seudon pada hamba-hambanya Allah, pada orang lain. Tidak boleh kita seudon. Maka Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun." Jadi Allah berfirman tadi, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhkanlah prasangka. Karena sebagian dari prasangka di situ adalah dosa. Tidak boleh kita berprasangka buruk pada orang lain. Kecuali ketika di situ memang ada suatu korenah yang atau bukti yang di situ menyebabkan memang betul kalau dia itu adalah orang yang melakukan suatu perbuatan itu boleh dari itu. Wa takdzibul qadari, kemudian termasuk maksiat hati berikutnya adalah mendustakan takdir. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini telah menggariskan seorang manusia ketika usia manusia itu 4 bulan dalam kandungan ibunya. Masalah rezekinya, masalah ajalnya dan ya, inilah ditakdirkan oleh Allah, telah ditulis ketika 4 bulan dalam kandungan. Jangan sampai di situ kita mendustakan takdir kita. Jangan seperti orang Mu'tazilah yang mana di situ mereka menyangka. Jadi fa innahum yaz'umuna 'anal 'abdi yakhluqu af'ala nafsihi min dunillah. Jadi orang Mu'tazilah mengatakan seorang hamba, seorang manusia itu bisa melakukan perbuatannya tanpa ada campur tangan dari Allah. Ini orang Mu'tazilah. Kita tahu bahwasanya kita bisa berbuat seperti ini itu karena takdir dari Allah. Tapi jangan sampai di situ kita menyalahkan Allah. Ketika orang itu melakukan maksiat, jangan sampai orang itu mengatakan bahwasanya orang tersebut itu bermaksiat itu karena diciptakan Allah seperti itu. Seperti orang apa? Jabariyah ya, orang Jabariyah. Enggak boleh. Wal farahud bil maksiati. Kemudian termasuk maksiat hati berikutnya adalah senang ketika orang tersebut melakukan kemaksiatan. Loh, maksiat kok senang? Misalkan ada orang itu jahilin sama temennya. Setelah itu dia merasa bangga diri karena apa? Telah menjahilin sama temannya. Hatinya senang. Tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Ini kalau kita mau memposisikan seandainya yang dijahilin tersebut adalah saya, itu bagaimana? Nah, maka ketika orang tersebut mau seperti itu, dia berhati-hati. Atau di situ dia merasa bahagia ketika orang lain melakukan maksiat. Ini juga termasuk maksiat hati. Kita seharusnya apa? Mau mengasih, mau ido, ngasih ditutur. Mbak, Kang, itu adalah hal yang tidak benar. Jangan dilakukan. Seperti itu seharusnya. Wal ghadaru qala bi kafir, kemudian merusak janji. Jadi kalau kita sedang janji, ini harus ditepati. Maka dulu ketika zaman diniyah ada diajarkan apa? Al-wa'du dainun. Janji-janji iku utang. Jadi orang janji itu utang. Walaupun di situ pada orang kafir, kita ini tidak boleh merusak janji. Kalau kita janji harus kita tepati. Misalkan ketika kalian nanti sudah menjadi alumni ya, alumni janji. Besok kalau saya sudah tamat dari sini kita ya janjian ini misalkan. Ini harus tepati ya, janji itu harus ditepati. Maka di situ kita harus
barengi dengan kata insya Allah. Wal makruh, kemudian berbuat makar. Kemarin kita sudah bahas, ya. Tidak boleh kita berbuat makar. Wa bughdu sahabati, kita kemudian termasuk masyadati adalah membenci sahabat. Sahabat itu siapa? Sahabat itu adalah orang yang di situ dekat dengan Rasulullah, orang yang di situ hidup di masa Rasulullah, orang yang di situ Islam dan hidup bersama Rasulullah, itu namanya sahabat. Karena kedudukan para sahabat itu sangat mulia, ya, sangat mulia banget. Para sahabat itu kalau ada permasalahan langsung tanya sama Rasulullah. Kalau kita tidak bisa. Karena kedudukan itulah kita tidak boleh di situ benci dengan sahabat. Bahkan Rasulullah bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kau berkata buruk dengan sahabatku, kata Rasulullah. Falau anfaqo ahadukum misla ahadin dahaban ma balagha mutu ahadihim wala nisfuhu. Andaikan salah satu dari kalian itu berinfak satu gunung emas, berarti infak satu gunung emas, dibandingkan dengan sedekah satu mudnya dari sahabat, ini atau bahkan separuh dari mud tersebut, tidak bisa menyamai pahala kita itu, walaupun tadi apa, separuh mud dibanding dengan satu gunung emas, ini tidak bisa menyamai. Karena apa? Status dari para sahabat di situ adalah orang-orang yang sangat mulia. Ya. Bahkan di situ Rasulullah menambahkan, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. La yaqulullahu minhu sarfan wala 'adlan. Ai la taubatan wala fidyatan." Rasulullah menambahkan, barang siapa yang di situ berkata kotor pada sahabatku, maka fa'alihi laknatullah, baginya mendapatkan laknat dari Allah. Wal malaikati, mendapatkan laknat dari malaikat. Wan nasi, mendapatkan laknat dari manusia. Semuanya. Bahkan di situ la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menerima ibadah fardu maupun ibadah wajib. Sarfan wala adlan. Ini bahayanya kita berkata kotor pada sahabat itu seperti itu. Wal ali, kemudian kita tidak boleh benci dengan sahabat Rasul. Siapa itu? Kalau kata Ali, keluarga Nabi itu orang yang nasabnya sampai Rasulullah SAW. Tapi di sini beliau Syekh Nawab Al-Bandani menafsiri kata Ali, qala sallallahu alaihi wasallam Ali Muhammadin kullu taqiyin, arwahu at-Tabrani ini. Beliau menukil dari sabda Rasulullah bahwa yang dimaksud Ali di sini adalah kullu taqiyin, setiap orang yang bertakwa itu adalah keluarga Rasulullah, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Wassolihin, kemudian kita tidak boleh membenci orang-orang soleh. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Karena mereka orang-orang soleh adalah kekasihnya Allah. Wal bukhlu bima ujabullah, kemudian termasuk maksiat hati berikutnya adalah bukhl, medit atas zakat. Jadi yang semestinya di situ wajib mengeluarkan zakat, di situ tidak mau mengeluarkannya. Di situ adalah termasuk maksiat. Maka kemarin saya sudah menyampaikan bahwasanya orang yang di situ tidak termasuk orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, di situ diharamkan untuk masuk surga. Wasyuk, kemudian medit, tidak mau berinfak, ya. Ini juga termasuk maksiat hati. Jadi tujuan daripada infak ini tidak lain nanti manfaatnya untuk kita semuanya. Wal hirsu, kemudian rakus atas harta. Maksudnya di sini adalah talabu syai' bijtihadi fi isabatihi. Ya, itu dengan cara mengambil harta yang tidak semestinya, yang bukan haknya, itu namanya adalah rakus.
Ini jangan sampai dilakukan. Wal istihanah, kemudian menghina terhadap sesuatu yang Allah agungkan, Allah muliakan. Seperti halnya masjid, kita gunakan untuk orkesan, tidak boleh di situ. Namanya adalah ihanah. Jadi kita fungsikan masjid ini sebagaimana mestinya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Dalam surat At-Taubah ya. Di situ orang-orang yang menamaikan masjid itu orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir ini. Maka kita harus ikut meramaikan masjid. Jangan di situ menghina dengan cara tadi digunakan untuk orkesan maupun yang lainnya. Kemudian au maksiatan. Di situ meremehkan maksiat ketika kita melakukan dosa kecil. Dosa kecil tidak apa-apa misalkan diremehkan, tidak boleh. Karena apa? Tadi dosa itu kalau ditimbun walaupun kecil ini lama-lama jadi besar, seperti halnya kita menabung. Al-Quran itu meremehkan Al-Quran, Al-Qurannya diinjak-injak misalkan, seperti halnya yang viral beberapa waktu yang lalu ya. Al-Quran diinjak-injak maupun yang dengan cara yang lainnya ya, dirubah itu Al-Quran, tidak boleh di situ. Au ilmin, atau di situ kita menghina ilmu, ini tidak boleh. Kita menempatkan kitab di tempat yang rendah ini ya, atau bahkan di situ kitab yang sudah tidak dipakai karena pada protol kemudian dilempar, dibuang, tidak boleh ya, karena dalam kitab itu ada ilmunya, maka kita harus jaga. Au jannatin, atau menghina surga, au narin, atau menghina neraka, menghina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.